Barsisah itu adalah seorang ahli ibadah dari kalangan ulama Bani Israel yang beribadah selama sitina sanatan, 60 tahun beribadah saja kerjanya dan tak pernah bermaksiat. Barsisah ini tinggal di rumahnya, rumah ibadahnya yang kala itu disebut dengan Sauma'ah. Kalau kita namanya masjid. Tinggal di Sauma'ahnya ini selama 60 tahun, tak pernah bermaksiat walaupun 1 detik. Jadi kalau ada keperluan keluar, itu hanya sekedarnya saja, enggak mau berlama-lama di luar. Karena di luar banyak godaan. Terkadang kita enggak pengen buat dosa, tapi dosa itu datang, Pak. Apa contohnya? Bapak sedang buat sepeda motor, ibu sedang buat sepeda motor, di lampu lalu lintas, pas pula lampu merah, datang orang dari belakang, pakai sepeda motor juga, bajunya belum jadi, celana belum jadi dipakainya. Kita tengok sama Pak tuh. Kau tak tengok, tak tahu pula nanti kapan lampu merah tuh. Ada berdosa pula tengok aurat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang bertajuk kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang sudah dan akan kita sampaikan merupakan kisah yang tidak populer di dalam Al-Quran. Artinya kisah yang tidak populer, tidak seperti kisah 25 Nabi dan Rasul. Bukan pula kisah yang sering kita dengar. Tetapi kisah ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran secara tersirat. Sehingga saat kita membaca ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW, terkadang kita tidak memahami ataupun mengetahui ayat tersebut bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik. Maka kisah-kisah itu diungkap oleh para ulama melalui kitab-kitab tafsir mereka. Terakhir sekali kita membahas tentang kisah-kisah tidak populer ini di tahun 2023. Jadi sudah hampir setengah tahun. Tadi saya tengok di kalender HP, terakhir tanggal 13 Desember. Januari saya ada keperluan, Februari pemilihan presiden, tanggal 14 jatuhnya hari Rabu. Kemudian Maret persiapan Ramadan, April Syawal makan-makan, masuk kita bulan Mei. Jadi lebih kurang 5 bulan sudah kita lewatkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Secara umum Al-Quran dibagi kepada 3 pembahasan. Sepertiganya tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya banyak sekali. Sepertiga yang kedua tentang hukum-hukum dalam kehidupan. Menikah, bercerai, kemudian talak, waris, dan seterusnya. Maka lahirlah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Maka lahirlah ulama-ulama yang hebat di dalam hukum-hukum. Yang ketiga berbicara tentang kisah-kisah. Dan tentang kisah ini sangat banyak sekali. Mulai dari surat yang kedua, surah Al-Baqarah, juz 1 sampai juz yang ke-30. Artinya Allah Subhanahu wa taala
sangat faham umat manusia itu suka dengar cerita. Buktinya apa? Asal duduk di warung kopi pasti cerita. Macam-macam ceritanya. Kalau ada cerita, tak ingat waktu lagi. Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Duduk jam 2 tu rupanya jam 5. Karena enak bercerita tu, Pak. Dan Allah tahu manusia itu suka bercerita. Kalau ibu-ibu jumpa, setelah tanya kabar, kadang-kadang tanya kabar, langsung cerita dulu dia. Ceritakan macam-macam lah ceritanya. Dan Allah mengerti. Makanya Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang menggugah, menginspirasi kehidupan umat Islam. Bahkan salah satu ayat Al-Quran, surat Yusuf, itu adalah surat yang mengkisahkan secara utuh tentang sekeluarga Nabi Bani Israel untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pernah kita kisahkan yaitu kisah tentang sapi betina. Kenapa disebut dengan sapi betina? Kenapa enggak sapi jantan? Setelah itu kita kisahkan tentang ulama-ulama yang tersesat karena godaan jabatan, harta dan kedudukan dan wanita. Yang ketiga, kisah tentang Raja Zunuwas, yang mana Raja Zunuwas ini memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah patung-patung ataupun berhala-berhala. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Makanya muncul kisah-kisah yang sangat menarik. Maka pada malam ini kita akan ambil satu ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bana Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Artinya, dan sungguh kami di sini adalah Allah. Kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa alaihi salam. Lalu kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Artinya setelah Nabi Musa ini banyak sekali rasul-rasul yang diutus. Jumlah nabi 124 nabi. 124,000 nabi. Berdasarkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Sementara Rasul 315. Ada satu riwayat menyebutkan 314. Kalau digabungkan keduanya itu banyak sekali. Kemudian yang wajib diimani 25 nabi dan rasul. Nah, ketika diutus rasul-rasul tersebut, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kullama ja'akum, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu, di sini konteksnya adalah Bani Israel. Bani Israel, masih ingat Bapak Ibu? Kaum yang asal usulnya dari Nabi Yakub. Bani, anak, Israel nama lain dari Yakub alaihi salam. Maka disebut Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa disebut dengan Bani Israel. Nah, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Bangsa-bangsa Bani Israel ini tidak menginginkan adanya kebaikan di negeri mereka. Tidak ingin adanya rasul, tidak ingin adanya pemberi peringatan, tak ingin adanya kebaikan-kebaikan. Lalu apa yang mereka inginkan? Ketika datang para rasul, para utusan itu, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Jadi duanya lah keadaan kaum terdahulu. Kalau tidak mendustakan para nabi, pasti membunuhnya. Dua itu aja Pak.
Yang menerima hanya sedikit, Bani Israel itu. Makanya Bani Israel itu termasuk bangsa yang ya, apa bahasanya betul? Tongkau. Itulah bahasa Inggrisnya, Pak. Bangsa yang banyak bertanya dan bertanya tak pula ikut. Jadi kalau banyak bertanya tak ikut sama dengan baik. Ini secara umum Al-Quran sebutkan ada sekelompok mereka yang ketika peringatan-peringatan itu datang kepada mereka, baik dari para nabinya ataupun dari para ulamanya ataupun dari orang-orang alim mereka, didustakan, sebagainya mereka bunuh. Berarti ada dua kisah malam ini akan kita sampaikan, yaitu pembunuhan yang terjadi di zaman Bani Israel. Ayatnya Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-59, surat yang ke-59 ayat yang ke-16. Kira-kira ayat ini bercerita tentang apa Bapak Ibu? Pintu masuknya tadi dua kelompok. Satu, mereka menolak sampai membunuh. Yang kedua, mendustakan. Kisah yang pertama Allah sampaikan di Quran surat yang ke-59 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsalis syaitani idz qala lil insani ukfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, setan ini berkata kepada manusia. Setan itu atau jin kafir yang tak beriman menyerupai sosok manusia, sehingga seakan-akan dia ini sebagai penasehat. Maka nanti orang yang dinasehati ini mengikuti dia, bahkan sampai dia lepaskan agamanya. Dia bukan orang biasa Bapak Ibu, orang alim. Maka berkatalah setan itu, ukfur, wahai si alim, kafirlah kamu. Falamma kafaro, ketika si alim ini kafir, tinggalkan agamanya, qala, setan itu berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku melepas diri darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau dapat nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya buku, ada di kendaraan saya. Selain yang rekam ya, kalau yang merekam dah sering dia dengar kisah ni. Tak boleh jawab lagi. Pak Nesdi, Pak Cadel, ni Bang Ardi. Nah, ayat ini kisah tentang siapa? Kecuali Pak Sarno. Pak Sarno di mana-mana dia ikut. Asal ada saya di situ dia selalu ada. Berarti sudah menangkap ni. Selain itulah. Tapi nampaknya itu juga jemaahnya. Ini lagi. Dapat rezeki lagi di sini. Kecuali lah yang bagian kanan saya mungkin jemaah di Masjid Al-Mu'minin. Kisah ini ibu-ibu bercerita tentang siapa? Bercerita tentang seseorang yang bernama Barsiso. Pernah dengar Barsiso? Kalau pernah dengar berarti nggak perlu saya ceritakan lagi Pak. Sudah dengar Bapak ceritanya? Belum lagi. Siapa Barsiso itu? Baik, kita urut dulu. Barsiso itu adalah seorang ahli ibadah dari kalangan ulama Bani Israel yang beribadah selama sitina sanatan, 60 tahun beribadah saja kerjanya dan tak pernah bermaksiat. Barsiso ini tinggal di rumahnya, rumah ibadahnya yang kala itu disebut dengan Sauma'ah. Kalau kita namanya masjid. Tinggal di Sauma'ahnya ini selama 60 tahun, tak pernah bermaksiat walaupun 1 detik. Jadi kalau ada keperluan keluar, itu hanya sekedarnya saja, enggak mau berlama-lama di luar. Karena di luar banyak godaan. Terkadang kita enggak pengen buat dosa, tapi dosa itu datang, Pak. Apa contohnya? Bapak sedang buat sepeda motor, ibu sedang buat sepeda motor, di lampu lalu lintas, pas pula lampu merah, datang orang dari belakang, pakai sepeda motor juga, bajunya belum jadi, celana belum jadi dipakainya. Kita tengok sama Pak tuh. Kau tak tengok, tak tahu pula nanti kapan lampu merah tuh. Ada berdosa pula, tengok aurat orang. Ini siapa? Barsiso, 60 tahun. Kalau dia keluar tuanya,
sekedarnya saja. Selama 60 tahun itu setan, jin, iblis, sebutkan oleh Imam Al-Baghawi, sampai stres, sampai bingung dia gimana caranya supaya Barsisa ini tinggalkan rumah ibadahnya, sekali-kali enggak solat, sekali-kali enggak beribadah. Mungkin kalau bahasa kitanya, Pak, kalau sudah solat 5 waktu enggak usahlah solat sunat lagi. Kalau sudah mengaji hari ini, besok enggak usahlah mengaji lagi. Begitulah cara setan itu pandai menggoda. Enggak mau dia umat Islam atau orang yang beriman itu terus beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita mungkin bisa digodanya, Pak. Tapi kalau Barsisa tidak mempan. Saking kuatnya iman Barsisa ini. Berhari-hari lama selama 60 tahun itu tak berhasillah setan ini menggodanya. Sampailah suatu ketika di negeri tersebut. Negeri tersebut dijajah. Lalu kemudian rajanya ditangkap. Ada sebagiannya yang mati terbunuh perang. Lalu kemudian banyaklah korban. 3 daripada anak raja ini, dalam satu riwayat itu disebutkan 3 daripada anak raja ini ingin membalaskan dendam kepada negeri yang menjajahnya. Karena zaman itu kan perang, Pak, silih berganti, perang silih berganti. Lalu kemudian mereka pun mempersiapkan pasukan yang tersisa, senjata yang tersisa, dikumpulkanlah. Ketika mereka akan berangkat, masalahnya dia punya seorang adik perempuan yang tak mungkin dibawa. Karena nanti akan merepotkan. Ditinggal pun mengkhawatirkan. Karena negeri enggak aman. Maka pun mereka berunding, bermusyawarah. Kira-kira adik perempuan kita ini kita titipkan di mana? Titip di istana, maka mungkin nanti akan berbahaya. Tiba-tiba ada serangan lain, akan ditangkap juga. Titipkan di tempat yang dikira aman, enggak aman. Terpikirlah oleh salah seorang dari 3 saudara ini, bagaimana kalau kita titipkan di rumah Barsisa. Karena rumah Barsisa ini jauh, tak diketahui oleh musuh, tidak berada di jantung kota, jauh. Jadi sulit tempatnya. Mereka pun datang ke rumah Barsisa. Mereka pun bermohon, menceritakan keadaan. Kata mereka, wahai Barsisa, kami ingin membalas dendam daripada kekalahan yang kami derita. Lalu kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumahmu. Bolehkah? Kata Barsisa, tidak boleh. Bahaya beko. Tak ada orang situ, Pak. Ini seorang rumahnya. Tak boleh titip di sini. Tolonglah Barsisa. Kita ini penting ini. Enggak boleh, kata Barsisa. Akhirnya mereka pun pulang. Di tengah perjalanan datanglah seorang yang digambarkan dalam tafsir itu orang yang berpakaian putih, kemudian wajahnya tu cerah, gambarkanlah seperti itu. Menemui Barsisa. Hai Barsisa, ibadah itu bukan saja solat, bukan saja berdoa, bukan saja baca kitab Taurat, bukan saja di tempatmu ini. Ibadah itu luas, Barsisa. Membantu orang itu ibadah. Jangan kamu kira tak ibadah. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu, Bapak Ibu, man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumal qiyamah. Siapa yang melapangkan keadaan saudaranya di dunia, maka Allah akan lapangkan kesulitannya di akhirat. Innallaha ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah bersama orang yang senantiasa memberi pertolongan. Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Artinya menolong ini juga pahala. Setelah itu terpikir oleh Barsisa, oh ya juga, pahala itu kan banyak cabangnya, Pak. Jadi pahala jangan hanya dianggap di masjid saja, Pak. Di luar ketika Bapak Ibu gotong royong membersihkan RT RW kita, atau misalnya berprogram untuk kebaikan, itu juga pahala. Pahala itu banyak. Bapak Ibu yang bekerja keluar, niatnya dari rumah untuk menafkahi anak istri, itu juga pahala. Jangan anggap itu bukan pahala. Membuat yang baik-baik, apapun bentuknya, sekecil apapun, maka itu disebut dengan kebaikan, pahala. Jadi luas sekali. Termasuklah membantu orang dalam keadaan genting. Akhirnya dipanggillah 3 saudara tidak oleh Barsisa. Boleh adik kalian tinggal di sini. Kenapa Barsisa menerima? Karena setelah mendapat bisikan dari orang tak dikenal tadi. Karena ini baik. Lalu kemudian boleh adik kalian tinggal di sini, tapi syaratnya selama tinggal di sini seluruh kebutuhannya saya yang penuh, tak boleh keluar. Saya punya rumah,
Di samping ada yang mengatakan di samping rumahnya Saumaahnya itu, ada yang mengatakan rumah Barsiso itu lantai 2. Diletakkanlah di dekat rumahnya. Ada yang mengatakan lantai 2, ada yang sampingnya. Intinya dijaga oleh Barsiso. Syaratnya selama kalian pergi, maka adik kalian ini saya jaga, tapi tak boleh dia keluar. Khawatir nanti terjadi fitnah. Akhirnya mereka pun senang. Deal persyaratannya atau no or no deal? Deal, setuju. Akhirnya setujulah mereka. Masalahnya Bapak Ibu, mereka berperang ini tidak tahu apakah selamat nanti atau tidak. Kapan pulangnya? Namanya orang berperang. Kalau selamat, alhamdulillah. Kau cepat selesai bisa pulang. Kau tidak, bagaimana dengan keadaan? Tapi ketika itu Barsiso tak terpikir. Karena sudah ada yang membisikkan ini adalah ibadah membantu orang. Berangkatlah mereka Bapak Ibu. Selama keberangkatan, selama perjalanan, maka Barsiso pun setiap hari mengantarkan makanan. Jadi kalau bahasa kitanya, dihantarkanlah nasi. Mungkin pagi lontong pecel, Pak. Dihantarkan. Hantarkan. Barsiso takut terfitnah tadi. Barsiso letakkan makanan depan pintu, habis sudah pergi. Dia tak mau macam-macam. Letakkan depan pintu, habis pergi. Nah, kira-kira nanti penghuninya lapar, buka pintu, langsung kelihatan makanan. Begitu terus berhari-hari. Letakkan makanan, dia pun pulang. Letakkan makanan. Rupanya di tengah perjalanan setan datang lagi. Hei Barsiso, kalau engkau letakkan makanan depan pintu itu, nanti basi, lontongnya tu basi nanti. Buburnya itu nanti di kerumun lalat. Kira-kira gitulah kalau zaman sekarang nih Pak. Apa salahnya engkau ketok pintunya untuk memberitahu habis itu kau pergi? Karena memberitahu itu pun adalah bagian daripada pahala. Jadi setan tu mainnya di pahala Pak. Pandai sekali dia. Pokoknya kebaikan tu pahala. Termakan oleh Barsiso. Betul juga. Betul tak Pak? Kalau lama betul depan pintu tu nasi tadi, basi dia. Misalnya dia dibuka jam 10 atau macam-macam lah. Mungkin dia tak tahu, tertidur, diketok pintu untuk memberitahu. Setelah itu dia pulang. Berjalan pula berhari-hari seperti itu. Hari berikutnya setan datang lagi. Hei Barsiso, tak cukup engkau hanya mengetok pintu saja. Engkau ucapkanlah salam. Karena mengucapkan salam itu berpahala. Jadi setan mainnya di pahala. Nah, kalau dikit-dikit nanti pahala, dikit-dikit pahala, hati-hati juga. Lalu kemudian diketoklah pintu, ucapkan salam. Dari dalam dijawab oleh perempuan ini. Barsiso yang sebelumnya jarang mendengarkan suara perempuan, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang lembut dan halus, maka tersiratlah di hatinya sesuatu. Terkadang begitu laki-laki itu Bu. Kalau dengarlah nelpon, bendayu-dayu pula lah perempuan nelponnya. Ketawa dia Bang Ardi ini kayak pengalaman waktu muda-muda dulu. Karena suara itu kadang fitnah Pak. Saya dulu pernah dengar cerita, tahun 80-an itu yang populer hanya radio. Karena HP macam sekarang ini belum populer. Jadi setiap hari bapak ini, abang ini mendengarkan radio. Penyiar kan suaranya cantik Pak. Cantik sekali, apalagi di radio tu, Masya Allah. Sehingga sampailah tertarik dia ingin bertemu dengan perempuan ini. Janjian, setelah janjian, kemudian akan bertemu dari jauh, ditengoklah oleh laki-laki ini. Ketika dia tengok, akhirnya dia pulang, lari dia Pak. Kenapa dia lari? Rupanya menang di suara, kalah di wajah. Zaman itu kan belum ada foto-foto Pak. Menang di suara, kalah di wajah. Begitulah. Suara itu luar biasanya, indah sekali. Pas tengok rupanya enggak sesuai harapan. Barsiso yang awalnya jarang mendengarkan suara perempuan terdengar, maka terbesitlah di hatinya yang macam-macam dibisikkan oleh setan. Tapi Barsiso masih kuat. Setelah itu, setiap kali mengantarkan makanan, ketokkan pintu, ketok pintu, ucapkan salam, setan datang lagi. Hai Barsiso, enggak cukup bagimu hanya mengucapkan salam. Coba sekali-kali tanya kabarnya. Tanya kabar kan baik ya Pak ya? Tanya kabar baik Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tanya kabar habis itu pulang. Maka kemudian itu pula yang dilakukan oleh Barsiso. Karena bisa jadi dalam tu dia sakit lah, butuh inilah, butuh itulah. Enggak tahu keadaannya. Karena Barsiso enggak berani menatap wajah perempuan ini, hanya tanya kabar. Berjalan pula seperti itu berhari-hari lamanya. Kemudian kata setan lagi, setan tu pandai dia Pak. Setan itu kalau menyesatkan manusia, khutuwati syaitan. Khutuwat itu artinya
bertahap-tahap, step by step. Kejahatan itu nggak langsung setan. Contohnya gini Bu, misalnya di tempat lingkung kita ada, ini contoh nih Ibu ya, jangan tersinggung ya. Contohnya ada janda. Janda ini punya anak satu. Maka kemudian rupanya bapak ini kemarin dengan ceramah memberi makan anak yatim, pahalanya besar. Besar pahalanya Pak, bungsa anak yatim besar kepalanya, besar pahalanya, bukan kepalanya, besar pahalanya. Nah, bersedekah pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi pahalanya kalau yang mengantarkan itu orang bersedekah tadi. Karena pahala sedekahnya, pahala perjuang mengantarnya. Kira-kira bapak-bapak kalau dapat kesempatan seperti itu, bapak yang mengantarkan nasi itu atau orang lain? Segan jawab dia Pak. Kalau kita ngantar nasi itu kan 2 pahalanya Pak. Ya Pak Rizky. Kalau orang ngantar, ya orang ngantar itu dapat pahala di situ. Kita dapat pahala sedekah saja. Kira-kira ini pilih kita yang ngantar langsung atau tidak? Disitulah setan pandainya Pak. Akhirnya baguslah kita ngantar lagi. Sampai di sana, sampai di rumah tuh, kira-kira langsung pulang atau ngobrol dulu? Kalau pulang nanti nggak sopan. Masa langsung pulang saja? Duduklah dulu sebentar Pak. Dibuatkanlah kopi, teh tarik. Di situlah mulainya Bu. Maka nanti kalau ada apa yang seperti itu Bu, jangan biarkan sendiri dia, temani. Karena nanti lama pula singgahnya di situ. Tak balik, pergi dia datang jam 1, jam 5 baru keluar dia. Karena ngobrol asik, tanya kabar. Jangan-jangan curhat pula di situ dia kan. Di sinilah setan tu pandai dia Pak. Selangkah, akhirnya jatuh juga. Pulang kerja Pak. Pulang kerja awalnya sendiri. Kemudian ditawarkanlah, mau ikut nak numpang tak? Enggak lah, segan. Enggak apa-apa, kosong kok belakang nih kata dia. Gimana Pak Rizky? Bawa atau tidak nih? Kalau bawa kan pahala tuh Pak. Karena menolong orang. Sekali mungkin iya Pak. Sekali. Kalau agak cepat bawa motornya. Kalau tak kuat pegangannya. Sehari, 2 hari. Kemudian ini kejadiannya Pak. Di dunia kerja itu seperti itu. Yang saya baca, berita yang saya baca, terjadinya, mohon maaf, terjadinya perbuatan asusila itu berawal dari yang seperti itu. Mungkin dia dibawa tumpangan, kemudian karena sering tumpangan di atas motor dia cerita, kemudian dia curhat dan seterusnya, simpati dan seterusnya. Jatuh juga, Barsiso tadi termakan oleh dia. Tanyalah kabar. Setelah tanya kabar, kata setan lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hai Barsiso, tak cukup tanya kabar di balik tembok saya, tak sopan. Cobalah engkau masuk ke dalam, cerita di dalam tu. Kalau di luar, ini tembok, kita ngobrol di balik tembok, kan kurang etis rasanya tu. Kalau cerita di dalam kan nampak langsung keadaannya. Barsiso tadi akhirnya sedikit demi sedikit jatuh juga Pak, masuk dekat dalam tu, kemudian bercerita. Apakah Barsiso melakukan perbuatan asusila? Tidak. Hari itu tidak, tapi karena terus menerus, akhirnya digoda lagi oleh setan. Apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan antara Barsiso dengan si perempuan ini. Jatuh juga akhirnya Pak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian engkau ikuti langkah-langkah setan. Setan tu begitu. Coba silakan baca berita Bapak Ibu. Terjadi pembunuhan perempuan, seorang perempuan oleh kekasihnya. Apakah langsung dibunuhnya? Enggak. Berawal dari tukaran nomor HP dulu, tukaran foto, kemudian janji ngopi di tempat yang remang-remang, mungkin di jalan paling indah tu lah, mungkin kan nomor remang tu. Sekali, 2 kali, seminggu, sebulan, setahun. Setelah itu lebih dekat lagi. Akhirnya terjadilah perbuatan asusila. Setelah itu hamil perempuannya. Takut laki-laki ini bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Dibunuhnya. Itulah awalnya khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Jadi enggak langsung dia. Setelah itu baru menyesal. Apa yang terjadi dengan Barsiso tadi? Barsiso tadi ternyata melakukan perbuatan sampai perempuan ini hamil. Setelah hamil, maka setan datang lagi. Hai Barsiso, seandainya abang-abang dari perempuan ini pulang,
Dan dia tanyakan, ini anak siapa? Apa jawaban? Mulailah takut Barsiso tadi. Jadi apa saranmu? Ini sudah mulai nih. Barsiso tadi bisa mengendalikan setan. Sekarang setan mengendalikan dia. Apa saranmu? Bunuh dia. Akhirnya anak ini setelah lahir bapak ibu dibunuh dan dikubur di sebuah tempat tak jauh dari rumah ibadahnya. Setelah itu datang lagi setan tadi. Mungkinkah sang emak ini diam nantinya kalau abangnya pulang? Tak mungkin. Seorang perempuan tu perasaannya pasti halus, pasti nggak tega menyembunyikan perbuatan jahatmu itu Barsiso. Jadi apa solusimu? Bertanya lagi setan ini bapak ibu. Solusi saya sekalian dengan emaknya. Dibunuh dua-duanya pak. Dikuburkan satu tempat. Ketika Barsiso menguburkannya ini, setan datang menarik sedikit ujung kain Barsiso, atau ada mengatakan ujung kain kafan si mayat ini, dan tersumbul ke atas sebagai tanda nantinya. Kemudian Barsiso pun pergi. Qadarullah, abang-abangnya yang tadi pergi berperang pulang selamat, berhasil mereka menaklukkan negeri yang menjajah negerinya. Kemudian dia langsung bergegas ke rumah Barsiso dan dia tanya, "Hai Barsiso, mana adikmu?" Rupanya setan itu sudah memberikan kisi-kisi jawaban, Bang. Kalau nanti abang-abang itu pulang, jawab saja, adikmu itu enggak betah di sini. Adikmu itu lari dan tak tahu kemana sampai hari ini, tak tahu ujung pangkalnya. Itu masuk akal. Itulah alasan yang paling masuk akal. Akhirnya itulah jawaban Barsiso ketika ditanya oleh abang-abang yang tadi. Dijawab oleh Barsiso, adik kalian itu enggak betah di sini. Baru saja sehari 2 hari di tempat saya, dia pergi kemudian tak pernah kembali lagi. Dengan sedih hati 3 saudara ini pun pulang. Sampai di tempat rumahnya, di istananya, di kerajaannya, mereka pun tertidur. Ketika tertidur itu, disitulah setan itu masuk melalui mimpi mereka. Jadi setan itu bisa Pak memberitahu. Setan ya, bukan rohnya ya. Bapak, Ibu ada nonton film terbaru? Film hantu? Yang populer Pak, populer hari ini. Banyak sekali penontonnya. Di Indonesia ini film yang paling laris itu film hantu. Judulnya apa Bang Ardi? Nggak tahu? Oh, nggak ngikuti perkembangan nampaknya. Judulnya Vina. Ada kan? Itu kan kasus. Itu udah berapa tahun? Udah lama tuh Pak. Udah lama itu kasus tuh. Kenapa bisa diungkap? Dari mana informasinya? Itu melalui mimpi salah seorang perempuan. Cuma kisah di Indonesia ini dikaitkan rohnya balik ke rumah. Itu yang tak tepat. Karena arwah kalau sudah berpisah dari batang tubuh kita, arwah itu sudah nggak di dunia lagi. Arwah itu berada di satu alam namanya alam barzah. Itu kajian kita tersendiri. Kalau mau hadir silakan di Masjid Nurul Huda setiap Selasa subuh. Perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Nah, yang datang itu adalah setan memberitahu. Saya Bapak Ibu sering mengikuti dokter-dokter forensik tuh. Mereka menggali informasi, ada informasi itu dari perkara gaib yang orang lain tak tahu, tapi ketika dia menggali informasi itu masuk melalui mimpinya. Silakan tengok di YouTube tuh Pak. Kira-kira kalau mereka bohong, kenapa mereka tahu silsilah itu dari sini ke sini? Termasuklah kasus Vina ini. Yang dibunuh oleh segerombolan preman, sudah sekian tahun baru ketahuan. Dan diceritakanlah oleh setan tadi dalam mimpinya begini. Terungkap kasus itu. Itu cara Allah. Nah, kita tak tahu seperti apa skenario Allah. Nah, sama kasus ini. Ini setan yang datang kepada 3 saudara mimpinya. Ketika itu dia katakan, adikmu itu enggak lari. Adikmu itu dibunuh oleh Barsiso. Ketiga-tiganya mimpi-mimpi yang sama. Tak percaya Pak. Akhirnya ketika mereka bangun, mereka pun cerita, abang tadi mimpi ini, saya mimpi itu juga katanya. Akhirnya mereka penasaran. Di dalam mimpinya itu, dalam tidurnya tadi, ditunjukkanlah tempatnya Bu. Sampai mereka ke tempat di mana adiknya itu dikubur. Artinya kisah yang semacam itu dulu pernah terjadi di zaman Bani Israel. Artinya kalau ada kisah semacam itu di zaman sekarang, kita sebenarnya nggak heran. Hanya saja kisah itu terkadang dibelokkan sedikit.
dimasukkan kisah-kisah yang tak masuk akal. Roh tu balik ke rumah, roh gentayangan, itu tidak. Roh tak ada yang gentayangan. Apalagi balik ke rumah. Kalau nggak punya rumah dia kan repot juga Pak. Tinggal di rumah dinas, pindah dia kemudian. Rumah dinas yang mana dia kembali. Kan pening juga akhirnya roh itu kan. Nah yang ada itu adalah setan tadi memberitahu. Akhirnya mereka pun bangun dan carilah tempat di mana adik itu. Digali ketemu Bapak Ibu. Maka kemudian kata setan tadi, itulah yang dilakukan oleh Barsiso yang kalian anggap ahli ibadah itu. Memang ahli ibadah pada dasarnya, tapi bertahap, step by step, akhirnya Barsiso pun terjatuh. Kemudian mereka bertiga langsung bergegas ke rumah Barsiso. Di tengah perjalanan, rupanya setan tadi sudah sampai di rumah Barsiso. Hai Barsiso, sekarang 3 saudara itu sudah tahu rahasiamu. Mereka di perjalanan menuju rumahmu dan menghunuskan pedang balas dendam. Jadi kata Barsiso, apa saranmu wahai temanku? Saranku, ukhfur, kafirlah engkau. Dan riwayat itu sebutkan, sujudlah engkau kepadaku. Kalau engkau mau sujud, maka perkaramu aku jamin. Kira-kira begitulah Pak. Lain mau ikut sama ambo, perkara aman. Nah ikut dong, perkara diangkat. Kira-kira begitulah. Akhirnya ikut dah Pak. Sujudlah Barsiso ini ke setan tadi. Ketika Barsiso itu sujud, disitulah 3 saudara tadi datang, menghunuskan pedangnya dan menebas kepala Barsiso. Barsiso meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Makanya ayat ini bercerita tentang ukfur, wahai Barsiso, kafirlah engkau, kata setan. Ketika dia kafir, maka kata setan, ini bari'um minku, aku berlepas tangan darimu. Ini akhafullaha rabbal alamin, aku takut dengan Rabb semesta alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah pelajaran dari kisah Barsiso ini? Hikmahnya yang pertama adalah setan itu pandai sekali membungkus ibadah. Pandai dia Pak. Terkadang kita tidak terasa yang kita anggap itu adalah kebaikan, rupanya menjerumuskan kita kepada keburukan. Inilah kehati-hatian kita dalam beribadah. Setan itu pandai dia Pak. Orang yang beribadah itu, bagaimana cara setan menyesatkannya? Hei, ibadahmu itu lebih hebat daripada dia. Kalau ada dalam hati kita begitu Pak, menganggap orang tidak lebih hebat ibadah dari kita, itu salah satu masuk talbisul iblis, perangkap setan. Jadi setan itu punya perangkap. Oh kamu tuh lebih sunnah daripada dia. Itu hati-hati itu Pak. Karena belum tentu kamu itu lebih pintar daripada dia. Kalau ulama, itulah fitnahnya. Kamu itu lebih pada ini. Ketika dia merasa lebih, kita tidak ada yang lebih Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu adalah ketakwaan. Takwa itu enggak nampak. Bisa jadi Bapak Ibu ada orang kampung kita yang mungkin dia tidak haji, tidak LCMA, tapi ibadahnya luar biasa. Banyak orang-orang tua kita yang dari segi ibadah itu biasa saja. Ada kisah di zaman Nabi itu Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi, kata Rasulullah, ketika Rasulullah berkumpul di masjid, kata Rasulullah, nanti akan datang orang dari sebelah sana masuk ke masjid ini, dia itu penghuni surga. Datanglah Pak masuk seorang, ditengok biasa-biasa aja. Orangnya tak populer, hadis tak banyak, tak pula panglima perang, tapi kata Nabi, min ahl jannah, masuk surga. Besoknya Nabi pun berkata lagi, masuk orang yang sama, masuk surga, kata Nabi. Besoknya sampai 3 kali Nabi pun berkata lagi, nanti akan datang sebelah sana seorang laki-laki min ahlil jannah. Abdullah bin Umar bin As heran, siapa kira-kira orang itu. Kemudian dia telusurilah apa amalannya. Dia pun pura-pura bermasalah dengan keluarganya untuk menginap di rumah orang ini. Hai kawanku, bolehkah aku nginap di rumahmu? Aku ada masalah dengan ayahku. Boleh, 3 hari 3 malam. Akhirnya nginap. Tujuan dia untuk mengintai apa amalan khusus orang ini. Solatnya biasa Pak. Ya biasa 5 kali sehari, bukan sekali 5 hari. Kemudian baca Qur'annya biasa. Tak ada kelebihan dibanding lain. Kemudian sampai 3 hari, Abdullah bin Umar bin As ini pun tanya, aku sebenarnya wahai saudaraku datang ke sini bukanlah untuk betul-betul ada masalah dengan keluarga saya. Enggak. Tetapi saya ingin menengok apa ibadah istimewamu. Karena Nabi katakan engkau ini penghuni surga. Enggak ada kata orang ini.
Lalu kemudian dia pun pulang pamit. Sebelum keluar rumah itu bapak ibu dipanggilnya lagi. Mungkin kata dia, amalan ini yang buat saya masuk surga. Namanya jabrul khawatir. Bukan itu namanya. Yaitu memberikan maaf. Dia maafkan kesalahan orang-orang sebelum dia tidur. Kesalahan si fulan, sebelum si fulan. Memberi maaf sebelum tidur. Ternyata itu menjadi penyebab dia min ahlil jannah. Kadang tak tahu kita bapak ibu. Orang biasa saja pas pengajian tidur pula lagi. Misal contoh nih kalau ada. Pas pengajian nampaknya hari-hari orang biasa saja. Tapi bisa jadi dia lebih hebat. Makanya setan di situlah mainnya. Talbisul iblis. Orang menganggap dirinya paling hebat, paling pintar, paling banyak amalnya, paling ini, paling ini, paling ini. Maka di situ setan sedang menggoda dia. Kemudian itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwasanya setan itu terus menerus akan menggoda kita sampai meninggal pun. Sampai ketika roh akan diambil sekalipun, setan itu inna syaitana yahdur ahadakum fi kulli sya'nin. Setan itu akan selalu hadir, akan datang kepada kalian setiap saat sampai ketika akan meninggal. Di masjid Pak ada setannya Pak. Apa contohnya? Dibuatnya bapak tu mengantuk. Tu kerja dia tu. Coba tengok kalau mengantuk dia kena sama setan. Dibuatnya macam-macam. Di Mekah ada enggak setannya Pak? Jangan pula ada Pak. Kalau enggak ada, enggak akan hilang sendal kita. Enggak akan ditipu sama orang-orang potong-potong rambut. Di mana-mana setan itu selalu begitu. Khutuwatis syaitan, dan perangkap-perangkap setan ini sungguh luar biasa sekali. Hikmah berikutnya, bahwasanya ujian terberat bagi kaum laki-laki itu bukanlah harta benda. Ini diakui ini bapak ibu. Dari dulu sampai sekarang begitu. Yang terberat itu adalah ujiannya wanita. Itu paling berat. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan ketika tipu daya setan itu disebut tipu daya yang lemah. Tipu daya lemah. Ketika disebut tipu dayanya perempuan disebut tipu daya inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu luar biasa. Maka banyak orang jatuh itu terkadang bukan karena duit. Tetapi banyak yang jatuh karena tak mampu menahan dirinya ketika melihat lawan jenisnya. Hikmah yang berikutnya, keberapa lagi? Yang keempat, catat aja ya Bang Ardi ya. Bahwasanya setan itu sangat pembohong. Jangan pernah dipercaya ketika ada orang yang meruqyah. Maka akan di situ ada yang menjawab. Setan yang masuk dalam tubuh jin yang masuk dalam tubuh seorang itu. Saya ini jin dari Timur Tengah. Saya ini rumahnya di situ, jangan diusik. Itu tidak benar tuh. Jin itu adalah yang paling pembohong. Jin-jin yang tidak beriman itu pembohong. Ketika dia membisikkan sesuatu yang dianggap baik, sesungguhnya itu bukanlah perbuatan yang baik. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, ada amalannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu amalkan dalam satu hari itu 100 kali. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah, man qala, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang riwayat ini enggak pakai yuhyi wa yumit ya Ibu ya. Yuhyi wa yumit itu ada juga riwayatnya, yang ini tidak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, dalam satu hari. Mi'ata marratin, 100 kali. Silakan ibu bapak cicil 20 pagi, 20 zuhur, 20 asar, 20 maghrib, 20 isya. Di tengah perjalanan, di atas kendaraan. Kalau saya Pak, kajian subuh itu jauh sekali dari Palas dan ke Ronggowarsito, itu memakan waktu sampai 20-30 menit. Maka di atas mobil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedang duduk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali satu hari, 4 keutamaan kata Nabi. Yang pertama, kana adalu asri riqabin, sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Itu fadilahnya. Dibaca 100 kali. 100 ini jumlahnya dari siapa? Dari Nabi ya Pak ya.
Bukan dari ulama, apalagi dari saya. Itu khusus Nabi. Jadi kalau ada yang bilang tak boleh mengkhususkan jumlah, boleh. Ini sebut teksnya lebih bagus. Yang tak boleh itu kurang daripada itu. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulislah bagi orang itu 100 kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Dari mana kali 10 ini Ustaz? Dari Al-Quran. Man ja'a bil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, dibalas 10 kali lipat. 10 kali 100 berarti 1000. Dapat 1000 kebaikan dari 100 zikir tadi. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapuskan baginya 100 keburukan di hari itu. Kesalahannya di hari itu dihapuskan oleh Allah. Yang keempat, berkaitan dengan setan tadi. Wa kanat lahu hirzan minasyayatin atau minasyayatani hatta yumsiya. Allah jaga orang itu dari tipu daya setan sampai asar. Artinya kalau dibaca di pagi, maka dia sudah menjaga dirinya dari jebakan-jebakan setan tadi. Dibacanya malam, maka dia pun sudah menjaga dirinya dari jebakan-jebakan setan tadi. Dibacanya sebelum tidur, karena mungkin itu waktunya yang panjang, 10-20 menit sebelum tidur diselesaikannya. Atau dibacanya pokok satu hari itu 100 kali, maka hirzan minas syaitan, terjagalah orang itu dari tipu daya setan tadi. Karena begitulah cara kita Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamazati syaitan. Kita berlindung dari keburukan-keburukan syaitan yang terus membisikkan kita untuk melakukan perbuatan yang tak baik. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya satu kisah ini saja yang kita sampaikan tentang kaum yang sampai melenyapkan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Penutup kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna, kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu musuh nyata bagi kamu. Bagaimana cara kita? Ini jebakan setan atau tidak? Tengok saja endingnya. Kalau terus menerus kita diajaknya untuk berbuat yang buruk tadi, dibungkus dengan kebaikan, awalnya baik, awalnya niatnya menolong, tapi pada akhirnya terjatuh. Jangan sampai terjatuh. Menolong tetap kita. Setan itu ketika kita menolong, ingin pahala kita tuh habis. Caranya bagaimana, Dik? Caranya kita ingin menyebut-nyebutnya. Itu khutuwati syaitan. Ketika kita sudah membantu, udah hanya Allah saja. Tapi terkadang Bapak Ibu terucap juga oleh kita. Maka ketika terucap, kata para ulama, istighfar. Beristighfarlah untuk menghilangkan kekhilafan yang kita lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada sisa waktu 2 menit. Ada yang bertanya? Silakan. Alhamdulillah, berarti paham semua ceritanya. Ini cerita, ini kisah nyata nih Bapak Ibu, bukan kisah fiktif, apalagi fiksi. Kisah yang betul-betul terjadi di zaman Bani Israel. Ayat yang ke-17-nya sebagai penutup ayat cerita tadi, fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Maka kesudahan bagi keduanya si bersisah tadi dengan si setan tadi, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah dari kisah seorang ahli ibadah Barsisah. Kalau Barsisah saja yang ibadahnya begitu kuat bisa terjatuh, apalagi mungkin kita Bapak Ibu. Maka kita banyak berzikir untuk melindungi diri dari perkara-perkara yang menyebabkan kita mungkin terjatuh seperti yang dialami oleh Barsisah tadi. Mudah-mudahan
sehari-hari kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.